Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, gelontoran bantuan pemerintah untuk pengusaha bertambah. Kini pengusaha mendapat keringanan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. Keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan itu akan berlaku 6 bulan. Dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020, pemerintah memberikan keringanan iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Besarnya diskon iuran ini mencapai 99%, misalnya yang diterapkan pada pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Keringanan iuran dua program tadi akan diberikan otomatis kepada semua pemberi kerja yang melunasi kepesertaan sampai Juli 2020. Keringanan lain yang diberikan pemerintah adalah batas masa pembayaran yang diubah dari tanggal 15 setiap bulannya menjadi tanggal 30 setiap bulannya. Pemerintah juga memberikan keringanan denda bagi yang terlambat membayar iuran. Denda akan dikenakan dari yang sebelumnya 2% menjadi hanya 0,5%. Untuk membahas lebih mendalam mengenai relaksasi BP Jam Sostek ini, telah bergabung dari luar studio Direktur Kepesertaan BP Jam Sostek, Bapak Ilyas Lubis. Kita bergabung dengan Bapak Ilyas. Selamat pagi, Pak Ilyas. Selamat pagi, Mbak Yohana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Bapak, seperti apa keringanan untuk masing-masing program jaminan tersebut? Keringanan berlaku untuk iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun. Ya, jadi memang di dalam era pandemi ini, seperti diketahui adalah program jaminan sosial itu merupakan hak dari pekerja dan kewajiban dari pengusaha. Nah, untuk bagaimana menjaga keberlangsungan program ini, tentunya kewajiban harus diselesaikan agar hak-haknya tidak berkurang dari tenaga kerja. Oleh karenanya, di dalam sisi kewajiban, dalam arti membayar iuran inilah dilakukan suatu keringanan. Keringanan maupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam membantu dunia usaha adalah untuk 4 program ini. Jadi, seperti diketahui, program jaminan sosial tenaga kerja itu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, 2 program mendapat keringanan, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini mendapat keringanan. Keringanan dalam arti pemerintah memberi potongan 99% dari iuran yang seharusnya, sehingga hanya membayar 1% dari iuran yang harus dibayar, seperti Mbak Johanna sebutkan tadi, berlaku mulai Agustus sampai Januari 2021. Itu keringanan. Nah, untuk penundaan ini berlaku bagi jaminan pensiun. Jaminan pensiun adalah untuk masa tua dari para pekerja. Nah, kalau penundaan ini berbeda dengan keringanan. Penundaan hanya memberi batas waktu yang lebih longgar bagi pembayaran iuran jaminan pensiun, namun tidak menghapus kewajibannya. Ya, jadi Bapak, iuran pensiun ini hanya ditunda. Untuk kemudian keringanan lain adalah untuk denda yang disebut tadi Mbak Johanna tadi, denda. Oke. Kemudian keringanan lain adalah memberi relaksasi terhadap jangka waktu pembayaran. 4 hal itu yang diatur dalam peraturan pemerintah 49 tahun 2020. Gitu, Mbak. Nah, kalau untuk yang keringanan itu berarti memang udah fix itu akan dipotong diskonnya dan tidak akan diakumulasi dibayarkan nanti di 2021 begitu ya Pak. Itu yang di 2021 itu yang ditunda saja untuk pembayarannya begitu. Betul. Jadi untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di masa berlakunya peraturan pemerintah ini itu benar-benar semacam memberikan diskon gitu. Mengapa bisa seperti itu? Seperti diketahui, program inilah program negara yang diatur undang-undang dan pelaksananya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang disebut BP Jam Sostek. Ini suatu lembaga nirlaba. Sehingga seluruh iuran yang ada yang diolah oleh kami itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Nah, kami mencadangkan iuran sebenarnya dari program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
cadangan ini kita gunakan untuk juga bagaimana memberi keringanan iuran kepada dunia usaha. Gitu. Jadi dikembalikan betul-betul sebesar-besarnya untuk pekerja. Oleh karenanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian plus denda yang diberi keringanan itu memang tidak perlu dibayar lagi. Jadi ini harus dimanfaatkan pada era ini. Oke. Nah, cuman kalau untuk jaminan pensiun itu ditunda sampai tahun depan. Begitu posisinya. Ini semua untuk membantu cash flow perusahaan, di mana kami merespons permintaan dunia usaha yang masuk beribu-ribu surat ke kami yang mengatakan kami mengalami kesulitan cash flow gitu. Nah ini direspon oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha. Begitu. Baik, Pak Ilyas Lubis tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi seusai jeda. Kita mau mengulas bagaimana terkait dengan respon para pengusaha terkait dengan kebijakan ini. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kembali di Metro Pagi Prime Time masih bersama Direktur Kepesertaan BP Jam Sostek, Bapak Ilyas Lubis. Kita akan memperbincangkan terkait dengan iuran BP Jam Sostek untuk menangani, meringankan para pengusaha menghadapi COVID-19 ini. Bapak Ilyas Lubis, dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini banyak para pengusaha yang menyambut baik, tapi juga ada yang justru meminta bahwa inginnya itu semua program itu diberikan diskon atau keringanan. Nah, bagaimana BP Jam Sostek menyikapi ini? Ya, tentunya memang permintaannya dari dunia usaha jauh lebih besar, Mbak. Ingin semaksimal mungkin lah meringankan beban dari pemberi kerja. Bagaimana kali pemberi kerja adalah penanggung terbesar dari segi iuran di BPJS Ketenagakerjaan ini. Mereka menanggung sampai 80% dari total iuran. Gitu. Jadi memang ini yang di BP 49 yang membantu pengusaha khususnya. Nah, permintaannya tentu akan jauh lebih besar. Namun, untuk merespon itu perlu diperhatikan sustainability dari badan penyelenggara. Permintaan yang begitu besar tentunya bisa berdampak kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila memang semuanya dikalkulasikan secara penuh. Permintaan itu dipenuhi secara total gitu. Nah, ini perlu dijaga keseimbangannya. Sustainability keberlangsungan dari BPJS Ketenagakerjaan dibanding dengan memenuhi permintaan dunia usaha. Oleh karenanya kami rapat sangat detail dan mendalam bersama pemerintah, dibahas bagaimana bisa memenuhi permintaan yang cukup signifikan bagi pengusaha, namun bagi BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa sustain. Nah, inilah keluar pemerintah dengan keputusan PP 49 yang merupakan hasil final penggodokan yang detail dan mendalam dan melintas dari beberapa, bahkan dari banyak lembaga dan kementerian. Inilah yang dihasilkan. Masa berlaku 6 bulan. Begitu. Jadi ini ada tiga pihak yang memang harus sama-sama untung begitu, jangan sampai merugi ya. Baik, Bapak, berapa besar persentase pemberi kerja yang taat membayar BP Jam Sostek hingga Juli 2020? Dan apakah kebijakan ini berlaku untuk yang taat melunasi saja hingga Juli atau seperti apa? Kebijakan ini berlaku untuk semua pemberi kerja, bahkan pada segmen pekerja bukan penerima upah. Ya kan, diketahui segmen di kami itu adalah pekerja penerima upah, yaitu yang mendapat gaji secara rutin bulanan, dan ada pekerja yang bukan penerima upah yang membayar iurannya secara mandiri. Ini berlaku untuk semua. Nah, kemudian beberapa tahun ini kami selalu mendorong compliance atau kepatuhan membayar dari pengusaha terhadap iuran jaminan sosial tenaga kerja. Ini untuk memberikan kepastian kepada pekerja memperoleh haknya dengan penuh. Karena membayar iuran dengan baik, hak pekerja akan penuh. Dari data yang kami sampaikan, yang kami himpun, 2018 kepatuhan membayar iuran itu sudah mencapai 80%. Oke. Kemudian 2019 memang sudah mulai terasa ini agak resesi. Itu kepatuhannya turun menjadi 76%. Nah, pada tahun 2020 ini, per Juni, turun lagi menjadi 64%. Nah, ini dilihat oleh pemerintah, kemudian dilakukan suatu kebijakan untuk menjaga supaya sustain ini tetap baik. Karena pada dasarnya jangan sampai turun lagi, bahkan kalau bisa meningkat ketertiban ini. Sekali lagi, ketertiban ini adalah menjamin hak-hak pekerja untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan pensiun. Nah, dengan terjaminnya hak ini adalah pekerja akan menjadi tenang. Tetapi dunia usaha juga diringankan. Sementara badan penyelenggara juga bisa menyelenggarakan ini dengan sustain.
Nah, jadi seperti itu Mbak. Jadi manfaatkanlah memang masa relaksasi ini oleh pemberi kerja sehingga hak pekerja khususnya memperoleh perlindungan di era pandemi ini malah sangat penting ini. Sangat penting. Oke. Di era situasi seperti ini. Mudah-mudahan menjadi ajak perlindungannya. Baik, terima kasih Pak Ilyas Lubis, Direktur Kepesertaan BP Jam Sostek. Semoga kebijakan ini benar-benar menjadi manfaat bagi semua pihak untuk menangani situasi pandemi. Terima kasih waktunya bersama kami.